warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Densi Anastasia Mandang dengan NIM 2001040061. Saya merupakan delegasi dari Universitas Nusa Cendana dalam ajang lomba micro teaching yang diselenggarakan oleh Universitas Cairo. Di sini saya akan membawakan materi tentang biologi mengenai virus pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Luar biasa. Nampaknya kursi kalian belum tertata dengan rapi. Ayo segera rapikan. Dan lihat di samping kiri dan kanan. Jika ada sampah, ambil lalu simpan. Setelah keluar dari kelas, bisa buang pada tempatnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Mardiana untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mardiana yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan cek kehadiran. Jadi yang namanya dipanggil segera angkat tangan dan mengucapkan hadir. Jerly, hadir Ibu. Elmi, hadir Ibu. Ita, hadir Ibu. Apli, hadir Ibu. Aci, hadir Ibu. Siska, hadir Ibu. Arni, hadir Ibu. Mardian, hadir Ibu. Luar biasa ya, kalian semua hadir hari ini. Tetap pertahankan kedisiplinan kalian untuk menjadi murid yang bertanggung jawab. Apa ada yang masih ingat minggu lalu itu kita berbicara tentang apa? Saya Ibu. Ya, silakan Mardiana. Bagiku, jadi minggu lalu materi kita yaitu mengenai sejarah dan ciri virus. Dan menjadi salah satu ciri virus adalah tidak memiliki sel yang bersifat seluler. Oke, tidak memiliki sel. Apa ada lagi? Saya Ibu. Ya, silakan Siska. Berukuran lebih kecil dari bakteri. Berukuran lebih kecil dari bakteri. Nah, terima kasih untuk Siska dan juga Mardiana yang sudah menjawab. Pembelajaran kita yang minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita di minggu ini. Nah, salah satu ciri virus tadi, struktur ukurannya itu berbeda dari bakteri. Dia lebih kecil. Nah, apakah struktur dan bentuk dari macam-macam virus itu sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini kita belajar tentang virus pada pertemuan kedua dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL, diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan serta melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya secara kritis, kreatif, dengan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, indikator yang harus kita capai yaitu 3.4.3. Anak-anak bisa lihat di sini, mendeskripsikan bentuk dan struktur tubuh virus. Oke, untuk mencapai indikator kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah video terkait bentuk-bentuk virus. Nah, selain dari bentuk-bentuk virus juga, Ibu sudah sediakan media cetak berupa struktur virus yang sudah Ibu tempel pada papan, dan ada juga alat peraga virus ini. Jadi dari video yang akan kalian tonton nanti dan gambar yang sudah Ibu sajikan, anak-anak Ibu harapkan untuk melihat, mencermati baik-baik, lalu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan yang mencapai indikator
kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok. Tanpa ada suara ya anak-anak. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Kelompok 2, Tidak ada juga Ibu. ya, kemukakan pertanyaan yang mencapai indikator ya. Baik Ibu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai atau belum? Belum Ibu. Belum. Kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan maju mempresentasikannya duluan sambil menunggu kelompok 2 untuk maju. Silakan kelompok 1. Ya, karena sudah ada medianya di samping, mungkin salah satu bisa mengambil media. Baik Ibu. Nanti sambil menjelaskannya bisa langsung menunjukkan. Baik, setelah kami mencermati video dan gambar yang telah disajikan, kami menemukan pertanyaan beserta jawaban sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah bentuk-bentuk virus itu sama? Jawaban dari kelompok kami, tidak, dikarenakan bentuk virus bervariasi dari segi ukurannya. Jadi pertanyaan kedua, apakah bentuk dan struktur dari virus COVID-19 dan struktur bakteriofag sama? Jadi jawaban dari kami tidak, karena bentuk virus penyebab COVID-19 bulat, sedangkan bakteriofag berbentuk huruf T. Jadi di sini Ibu ada sediakan media, jadi kami akan menunjukkan bagian-bagian dari virus. Jadi di sini struktur virus yang pertama itu memiliki kepala. Jadi ini bagian kepala. Di sini ini terdiri dari kapsid dan asam nukleat itu bagian dalamnya. Kapsid ini berfungsi sebagai tempat untuk melindungi asam nukleat. Jadi yang kedua itu ada leher, kemudian ada selubung ekor, kemudian ada serabut ekor, dan di sini ada jarum penusuk dan lempeng dasar. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Saya. Baik, di sini saya bertanya, bagaimanakah kita bisa melihat bentuk-bentuk virus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dari kelompok kami yang berkaitan dengan bentuk virus bisa kita amati dengan alat bantu, yaitu mikroskop karena ukurannya yang kecil. Bagaimana menurut teman kelompok 2? Apakah diterima? Terima kasih. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Pas. Pas. Oke, kalau sudah pas, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Terima kasih Bu. Sekarang untuk kelompok 2, silakan maju. Silakan kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan sudah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pertanyaan yang sedang jawaban yang kami bisa sajikan dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Pertanyaan dari kelompok kami mengenai video tersebut adalah, apa saja bentuk-bentuk dari berbagai macam virus yang sudah kami tonton? Jawabannya yang pertama, bentuk batang dimiliki oleh virus TMV. Yang kedua, bentuk oval dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies. Yang ketiga, bentuk bulat dimiliki oleh virus SARS-CoV-2 dan influenza. Selanjutnya, bentuk flamen dimiliki virus Ebola. Bentuk polihidrif
dimiliki oleh adenovirus bentuk huruf T pada bakteriophage. Demikian dari kelompok 2 Ibu, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Untuk virus itu ada yang seperti batang, contohnya virus TMV atau tobacco mosaic virus. Ada yang berbentuk seperti bulat, itu dimiliki oleh virus HIV dan juga influenza. Ada yang berbentuk filamen atau benang, itu dimiliki oleh virus Ebola. Dan ada juga yang berbentuk polyhedris, itu dimiliki oleh adenovirus. Jadi bentuk dari adenovirus ini dia menyerupai kristal, terlihat seperti kristal begitu. Terus ada juga bentuk virus seperti huruf T. Nah, itu dimiliki oleh bakteriophage. Apa itu bakteriophage? Bakteriophage adalah virus yang menyerang bakteri. Virus itu struktur dan bentuknya yang sempurna itu dimiliki oleh bakteriophage karena dia kompleks strukturnya. Ada bagian kepala, ada bagian leher, dan ada bagian ekor. Nah, pada gambar 1, 2 itu merupakan protein, tidak ada bagian kepala dan badannya atau lehernya, tapi dia langsung ke ekor. Kita lihat pada bakteriophage atau virus yang menyerang bakteri. Ada kepala, leher, dan ada ekor. Di bagian kepala ini ada asam nukleat. Nah, asam nukleat pada virus itu tidak sama seperti manusia. Kalau manusia itu ada 2, ada DNA dan ada RNA. Sedangkan pada virus itu hanya ada 1 asam nukleat. Kalau bukan DNA berarti RNA. Kepala ini juga diselubungi oleh kapsid. Apa itu fungsi dari kapsid? Kapsid sendiri berfungsi untuk melindungi asam nukleat yang ada di dalamnya dan memberi bentuk tubuh pada virus. Lalu yang berikutnya yaitu leher. Leher ini dia berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Nah, leher ini berupa tempat yang dilalui oleh asam nukleat menuju ke ekor. Di ekor ini ada selubung ekor, ada juga rambut-rambut ekor, dan ada juga papan. Di bawah papan itu ada jarum infeksi. Jadi jarum infeksi ini akan menginfeksi sel inang. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan kalian sudah berdiskusi, apakah ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan? Ya, silakan Aci. Kesimpulannya, yang pertama, bentuk virus itu bervariasi. Yang kedua, struktur virus yang kompleks diwakili oleh bakteriophage, ada kepala, leher, dan ekor. Ya, bagus sekali. Terima kasih Aci yang sudah membantu Ibu memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang sangat luar biasa. Struktur dan bentuk virus itu bervariasi. Kalau struktur virus itu yang lebih kompleks diwakili oleh bakteriophage, sedangkan bentuk-bentuk virus itu ada dari batang, ada yang bulat, ada yang berfilamen benang. Nah, untuk itu Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Tapi sebelumnya Ibu tanya juga, apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah, soal evaluasinya Ibu sudah siapkan di aplikasi Puisies. Jadi link akan Ibu bagikan di grup, lalu anak-anak buka dan mengerjakannya. Di samping itu juga Ibu sudah siapkan secara manual. Jadi jika anak-anak mengalami gangguan jaringan atau data tiba-tiba habis, bisa mengerjakannya lewat apa yang sudah Ibu sajikan. Ini untuk kalian. Ya, soal evaluasi itu kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Baik, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai silakan berikan ke Ibu. Nanti Ibu akan sampaikan di minggu depan ya. Baik, Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi. Ibu mau mengetahui perasaan kalian saat pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian dapatkan hari ini? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran yang
refleksi yang saya ambil yaitu satu, dari yang tidak tahu tentang virus menjadi tahu. Yang kedua, harus lebih fokus dalam mendengar apa yang disampaikan. Terima kasih Gentry yang sudah memberitahukan apa yang dirasakan hari ini. Jadi Ibu mau mengajak kita semua bahwa hal yang bersifat positif yang kita dapatkan hari ini terus kita pertahankan dan kita kembangkan. Sedangkan hal yang masih kurang atau belum sempurna kita benahi bersama-sama di minggu depan supaya pembelajarannya lebih baik dari pembelajaran di hari ini. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang replikasi virus dan peran virus bagi kehidupan. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran kita sudah memulainya dengan doa. Ibu minta Apli untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik Ibu. Silakan Apli. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Apli yang sudah memimpin kita dalam doa. Pembelajaran hari ini sampai di